Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana pembuatan pemodelan file cap. Nah, file cap ini itu kita lakukan proses pemodelannya setelah pembuatan axis grid ya. Jadi tadi di video yang sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana pembuatan axis grid. Nah, sekarang kita coba untuk yang step selanjutnya atau item selanjutnya, yaitu file cap. Jadi kalau misalnya tadi kita simpulkan untuk proses pembuatan pemodelan dengan menggunakan aplikasi Cubicles TASC Strip 3 ini, tadi yang pertama kali itu adalah kita menginput data gambar ya. Jadi data gambarnya kita pecah, khusus untuk yang denahnya saja kita ambil. Kemudian yang kedua, kita pecah itu kita gunakan fungsi split drawing. Kemudian selanjutnya yang kedua, setelah tadi gambarnya kita input, pembuatan axis grid baik secara manual ataupun secara auto modeling. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah pembuatan file cap. Nah, file cap yang pertama, metode yang kita gunakan adalah metode untuk yang manual. Nah, file cap pun sebenarnya juga dua metode, yaitu dengan konsep manual modeling dan juga auto modeling ya. Nah, untuk step yang pertama kita coba pemodelannya itu dengan menggunakan konsep yang manual terlebih dahulu. Konsep pembuatan pemodelan si file cap ini secara manual itu dia ada dua step. Jadi ada dua step. Yang pertama itu di define itu adalah kita buat dulu database si file capnya, bisa berupa nama dan kemudian juga ukuran si file capnya, dimensinya, panjang kali lebar dan kali tingginya, dan juga termasuk bentuk dan tipe file capnya ya. Kemudian yang kedua, baru kita input si datanya tadi itu ke dalam gambar yang sudah kita upload, gambar CAD-nya sebagai referensi gambarnya, dan itu kita sudah membuat pemodelan secara secara manual modeling. Oke, kita langsung saja untuk yang pemodelannya dengan menggunakan aplikasi Cubicles TASC Strip 3. Oke, untuk pembuatan pemodelannya, jadi kita aktifkan kembali gambar CAD-nya dengan cara di layer manager ini kita centang kedua-dua kategorinya, picket layer dan original layernya. Selanjutnya di sini kita ambil atau kita sampling PC1, PC2 dan kemudian juga PC3 ya. Nah, ini kita arahkan kursornya ke bagian itemnya foundation. Kemudian kita klik di sini file cap. Oke ya. Nah, file cap, kemudian baru kita arahkan toolbarsnya ini ke drawing. Nah, toolbarsnya drawing di bagian sebelah kanan itemnya itu file cap ada yang namanya panelnya elemen list ya. Kalau misalnya di sini elemen listnya tidak muncul, nah ini bisa kita klik, ada dua fungsi kecil. Itu ada yang elemen listnya kita klik akan muncul elemen listnya, kemudian kita klik di sini yang kotak kecilnya di bagian atribut. Nah, kalau misalnya sudah, di sini kita klik elemen listnya ada tanda plus. Di sini ada beberapa tipe file cap, ada rectangular, ada irregular, ada parametric dan ada custom. Sekarang kita pilih yang pertama yang rectangular terlebih dahulu. Kita klik yang rectangular. Nah, di sini nama file capnya adalah PC1. Oke ya, PC1 bisa kita rename PC1 ini misalnya menjadi nama PC1 tanpa strip. Untuk dimensinya bisa kita cek di bagian gambar CAD-nya ya. Nah, di sini untuk yang si tipe PC1-nya panjang kali lebarnya itu adalah 1600 kali 1600 dan tingginya adalah 1500. Nah, bisa kita buat seperti ini. Di bagian atributnya kita ganti menjadi tadi 1500. Oke, kita coba cek. 1600 kali 1600 dikali 1500 ya. Jadi kita isi di sini 1600 untuk lengthnya, widthnya 1600, tingginya height-nya 1500. Oke, kemudian yang kedua kita klik lagi di sini new. rectangular lagi ya, rectangular file. Kemudian di sini
kita buat PC2, namanya dimensinya itu adalah, kita cek di sini 2000 dikali 5000 ya. Jadi 2000 dikali 5000, tingginya 1700. Jadi kita buat di sini lebarnya 2000, widthnya misalnya 5000, kemudian tingginya 1700. Oke, ini yang PC2. Nah, untuk menambah informasi detailnya atau dimensinya bisa kita centang. Untuk length, width sama height-nya, PC2-nya juga sama, bisa kita centang length, width sama height-nya. Selanjutnya kita buat yang PC3 ya, PC3. Nah, ini secara dimensi tampilannya seperti ini. Ada beberapa ukuran dimensi. Untuk yang PC3 kita gunakan di sini toolsnya adalah parametric file cap. Kemudian di sini kita isi, kita pilih yang pertama ya. Nah, ini kita isi tadi dimensinya itu adalah 700. Jadi kita di 700 kita isi. Kemudian kita isi lagi di sini 2635, ini kita isi 2635. 1200-nya kita coba cek ganti dengan 825 ya. Kita isi dengan 825. Kemudian lebar bagian bawahnya itu adalah 3800. Oke, 3800. Selanjutnya di tinggi ya, sisi tingginya atau height-nya itu kalau kita cek di gambar CAD-nya itu adalah 1800. Oke, kita isi di sini menjadi 1800. Kalau sudah kita klik OK. Nah, ini kita ganti namanya menjadi PC3. Nah, ini kita kasih juga informasinya dimensi lebar dan tingginya ya. Oke, kemudian kita coba plotting nih. Kita plotting. Nah, ini kalau misalnya step by stepnya tadi begini ya. Jadi define-nya sudah kita buat tadi yang rectangular file cap, kemudian yang juga parametric file cap, dimensinya juga, tingginya sudah kita rubah. Baru kemudian kita draw dengan menggunakan fungsi point atau juga bisa menggunakan fungsi rotation point dan juga fungsi F4 untuk mensejajarkan modeling terhadap garis CAD-nya ya. Jadi 3 step ini kita coba untuk pembuatan pemodelannya. Database-nya sudah kita buat tadi, nama dan ukuran serta dimensinya. Oke, kita coba yang pertama PC1 dulu. Nah, di sini langsung kita klik aktifkan poinnya, toolbars-nya draw. Nah, supaya posisinya pas, kita bisa ambil di salah satu sudut, misalnya seperti ini. Muncul snap ya. Step ini juga bisa kita setting dengan cara di bagian layar, bawah layar warna hitam, itu ada 2D snap. Ini bisa kita modifikasi si snapnya, item-item mana saja yang digunakan. Di sini saya contohnya saya centang semua. Kemudian kita arahkan si modelingnya tadi di salah satu titik sehingga muncul snap silang kuning. Kemudian kita gunakan fungsi F4. Nah, F4 ini untuk mensejajarkan si posisi modeling terhadap garis CAD-nya. Kalau sudah, kita klik kiri. Selanjutnya di sini ada PC2, berarti kita pilih lagi database-nya PC2. Ini juga sama, kita taruh di salah satu sudut, terserah yang mana saja. Kalau tadi di sebelah kiri bawah, sekarang kita misalnya di kanan bawah. Jangan lupa snap-nya sudah muncul, baru kita klik F4. Kalau sudah, kita klik kiri nih. Oke, baru kita klik kanan untuk mengakhiri perintahnya. Selanjutnya, nah ini ya untuk yang PC2. PC2 juga masih sama, kita klik di sini tools-nya point. Kemudian, nah ini seperti ini ya, ini seperti ini. Itu bisa kita gunakan rotation point nih, kita centang rotation point-nya. Kita klik seperti ini. Nah, ini kita arahkan begini ya. Kalau sudah, kita F4. Nah, kalau posisinya sudah sejajar, baru kita klik kiri. Kemudian kalau untuk mengakhiri perintah, kita klik kanan. Selanjutnya misalnya PC3. PC3 seperti ini, kita arahkan kursornya di sini. Kita klik lagi F4 ya. Kalau misalnya posisinya sudah sejajar, kita klik kiri lagi, baru kita klik kanan. Oke, ini tadi rotation point-nya masih aktif ya. Kita ulangi sekali lagi. Klik lagi di sini tools-nya point. Nah, kemudian di sini
untuk yang si poinnya itu bisa kita hilangkan dulu, rotationnya ini centangnya kita hilangkan. Baru kita klik di sini F4. Jadi bukan diklik ya, jadi hanya diletakkan saja seperti ini. Kita klik F4. Kalau sudah kita klik kiri lagi. Oke, nah ini adalah pembuatan pemodelan secara manual ya. Nah untuk dimensinya tadi juga sudah, kemudian juga posisinya sudah. Nah sekarang untuk menampilkan visual 3D-nya, di sini ada Orbit 3D atau Dynamic View. Bisa kita klik Dynamic View-nya, kemudian muncul garis lingkaran berwarna putih. Nah, kursornya ini kita taruh di tengah lingkaran seperti ini atau di dalam lingkaran. Kita klik kiri, tahan, dan ini bisa kita putar seperti ini. Oke, nah di sini posisi si file cap-nya sejajar nih. Kalau misalnya ingin kita modifikasi elevasinya, bisa kita klik salah satu file cap. Nah, salah satu file cap. Kemudian di sini ada keterangan di attribute editornya itu adalah yang warna biru dan warna putih ya, warna biru dan warna putih. Keterangannya, jadi kalau yang warna biru ini perubahannya berlaku untuk semua modeling. Tetapi kalau misalnya yang berwarna putih, ini yang kita pilih saja atau yang kita select berubah menjadi warna biru. Itu artinya kita hanya merubah yang kita select atau yang kita pilih. Nah ini misalnya floor bottom elevasinya itu di levelnya, misalnya di sini di levelnya minus 0,05. Nah ini bisa kita rubah menjadi misalnya minus 1 meter nih. Jadi di belakang tulisannya floor bottom elevasi kita tambahkan minus 1. Kemudian kalau sudah kita enter. Jadi yang berubah hanya yang kita select saja dan elevasinya sudah berbeda. Kemudian ini kategori teks yang berwarna putih itu untuk yang kita pilih. Tetapi kalau misalnya yang untuk warna biru itu berlaku semua ya, berlaku semua. Oke, itu dia pembuatan pemodelan file cap secara manual modeling dan termasuk juga nanti modifikasi elevasinya ya. Oke, sekian.